Silakan ketua kelas bimbing doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Alfi berdiri. Sudah berdiri semuanya? Oke, baik. Silakan perhatikan layar di depan. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan anak-anak duduk kembali. Baik anak-anak, adakah teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Coba perhatikan kiri kanannya, depan belakang. Ada? Atas nama siapa yang tidak hadir pada hari ini? Valencia. Kemana Valencia? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga Valencia cepat sembuh ya. Baik, selanjutnya siapa lagi yang tidak hadir? Kak Riza. Kemana Kak Riza? Sakit? Sakit juga? Ya, kita doakan semoga teman kalian yang sakit pada hari ini segera sembuh. Ada lagi yang tidak hadir? Tidak ada? 2 orang aja ya? Oke, anak-anak, silakan perhatikan layar di depan. Keluarkan buku tema kalian. Sudah dikeluarkan? Pelan-pelan ya, silakan bukunya. Sudah? Nesya, duduk yang rapi. Baik, sudah dikeluarkan semua nak? Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, Ibu mempunyai kontrak pembelajaran. Silahkan perhatikan di depan. Ada 6 kontrak pembelajaran. Yang pertama, mendengarkan saat Ibu berbicara atau menjelaskan materi di depan. Yang kedua, mengangkat tangan saat ingin bertanya atau menjawab tanpa bersuara sebelum Ibu tunjuk. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, menghargai pendapat teman, saling bekerja sama, tolong menolong dan saling memaafkan. Yang kelima, menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan yang keenam, mendapatkan tugas tambahan jika tidak mentaati peraturan. Paham anak-anak? Baik, karena sudah paham semua, Ibu ada pertanyaan. Apakah anak-anak hari ini sudah piket kelas? Siapa saja yang piket pada hari ini angkat tangan? Baik. Nah, anak-anak, apa sih gunanya piket kelas? Agar kelas bersih. Ya, pintar sekali. Agar kelas bersih. Piket kelas dilakukan sendiri atau bersama-sama? Ya, piket kelas dilakukan bersama-sama. Nah, bersama-sama melaksanakan piket kelas itu merupakan persatuan kita dalam kelas agar kelas ini
nyaman, ruangannya agak bersih. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari subtema 2, yakni bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran 4. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah kalian menyimak video tentang gotong royong, kalian mampu menemukan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan benar. Yang kedua, setelah diskusi kelompok dan pengisian LKPD, kalian mampu mempresentasikan hasil temuan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang sejarah semangat persatuan dan kesatuan, kalian mampu menentukan peristiwa penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, setelah diskusi kelompok dan pengisian LKPD, kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi menentukan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dengan percaya diri. Paham anak-anak? Paham. Nah, masih semangat semuanya? Silakan semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Berdiri nak. Semuanya berdiri. Alfi berdiri. Nah, ibu yang pimpin ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Semangat. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Mari kita saksikan video berikut ini. Semuanya perhatikan di depan. Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan disimak. Apa isi video tersebut? Halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah kegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berapa kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kami kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kami jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kami jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kami jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, timbullah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai dan kemajuan bersama. Nah, tentunya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi
ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuan ini harus menghargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mendukung sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan gimana? Jawab ya. Nah, sudah diamati semua anak-anak? Nah, Ibu mau tanya, videonya berisi tentang apa? Angkat tangannya. Silakan Mira jawab. Ya, betul sekali. Videonya berisi tentang gotong royong. Nah, apa itu gotong royong? Ayo, Mira. Iya, pintar, bekerja sama. Kemudian, gotong royong itu bisa kita lakukan di mana saja? Risha? Di lingkungan keluarga. Iya, di lingkungan keluarga. Di mana lagi? Uyun? Di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Iya, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian gotong royong itu pengamalan sila keberapa? Silakan Azam. Sila ketiga. Iya, pintar sekali. Nah, sila ketiga. Anak-anak yang kalian jawab tadi semuanya sudah benar. Kemudian perhatikan lagi di depan. Dalam video tersebut terjadinya sikap atau penerapan sikap persatuan dan kesatuan. Ada yang tahu apa itu pengertian sikap persatuan dan kesatuan? Silakan angkat tangannya, bisa? Tidak ada? Nah, silakan perhatikan di depan. Apa itu persatuan dan kesatuan? Silakan siapa yang mau baca angkat tangan? Silakan Citra, keraskan suaranya. Itu tersebar ya, bukan terbesar. Nah, persatuan dan kesatuan, yakni bersatunya bermacam-macam suku, budaya, agama, bahasa maupun kebudayaan istiadat yang tersebar di seluruh Indonesia. Di kelas ini sama tidak agamanya? Berbeda. Sama tidak sukunya? Berbeda. Kemudian sama nggak bahasanya? Ada yang bahasa Cina? Nah, ada yang bahasa Dayak? Ada yang bahasa Madura? Yang bahasa Melayu? Ada. Kemudian bahasa Bugis? Ada. Banyak kan? Nah, di kelas kalian aja, di kelas ini sudah banyak perbedaan. Ini perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama. Nah, anak-anak, coba perhatikan lagi ke depan. Contoh sikap persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu bisa dilakukan di mana saja. Silakan angkat tangannya. Tara, di mana saja nak? Keraskan suaranya. Di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Ya, benar sekali. Sikap persatuan dan kesatuan itu bisa kita terapkan di 3 tempat, yakni di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Apa saja sikap persatuan dan kesatuan di sekolah? Silakan perhatikan di depan. Nah, itu gambar apa nak? Tiket kelas merupakan sikap persatuan dan kesatuan. Apa fungsi dari tiket kelas? Agar kelas terasa bersih dan nyaman. Ya, benar sekali. Agar kelas menjadi rapi, bersih, dan nyaman. Kemudian, gambar yang kedua. Gambar apa itu? Semuanya. Gambar apa itu? Jenguk teman yang sakit. Nah, teman kalian hari ini ada yang sakit? Ada. Jangan lupa nanti kalau ada waktunya jenguk temannya yang sakit ya. Makanya yang rumahnya dekat dengan temannya silakan dijenguk temannya yang sakit. Ini merupakan penerapan sikap persatuan dan di sekolah. Kemudian, nah, gambar apa ini? Ya, pintar sekali. Gambar yang terakhir yakni menolong teman yang terjatuh. Kalau ada teman kalian yang meminta bantuan,
membantu orang, kita akan mendapatkan apa? Pahala. Nah, kemudian sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan, Fira. Apa saja? Yang bantu orang tua. Setelah itu apa lagi? Silakan angkat tangannya. Nah, silakan perhatikan di depan ya, Nak. Yang pertama, gambar apa itu? Ya, membantu ibu memasak. Yang makan masakan ibu juga kalian. Jadi, agar pekerjaan ibu menjadi lebih ringan, kalian harus membantu ibu memasak di mana? Di dapur. Kemudian, selanjutnya gambar apa itu? Bermain bersama adik. Ya, bermain bersama adik, atau lebih tepatnya menjaga adik, karena adiknya masih kecil jadi harus dijaga. Nah, ini merupakan sikap persatuan dan kesatuan di rumah atau di lingkungan keluarga. Kemudian yang terakhir, nah gambar apa itu? Nah, gambar anggota keluarga saling berpelukan. Tandanya kita bersama anggota keluarga itu harus saling menyayangi dan menjaga. Nah, itu merupakan sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Baik, selanjutnya di mana lagi kita akan menerapkan sikap persatuan dan kesatuan? Nah, di lingkungan masyarakat. Coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar apa itu? Gotong royong dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah, coba dilihat gambarnya. Di situ ada bapak-bapak sedang membangun rumah atau posko. Nah, kemudian anak-anak ada yang membuang sampah, ada yang menyapu sampah. Nah, itu merupakan sikap penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya, nah perhatikan. Itu gambar apa, Nak? Ayo. Ya, bersedekah atau berbagi rezeki. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita sebaiknya berbagi. Ketika kita mendapatkan rezeki lebih, kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya gambar apa itu yang terakhir? Iya, pintar sekali. Bermain bersama-sama teman tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan bahasa. Nah, di situ sudah terlihat, sudah digambar ada yang memakai baju pakaian suku Cina, kemudian ada yang menggunakan pakaian suku Dayak, ada yang menggunakan pakaian Jawa, dan ada yang menggunakan pakaian Bali dan Melayu. Nah, berbeda-beda kan sukunya, tetapi dalam gambar tersebut mereka tetap bermain bersama tanpa memandang perbedaan. Itu merupakan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nah, dalam penerapan sikap persatuan dan kesatuan ada manfaatnya juga. Apa saja manfaatnya? Silakan perhatikan di depan. Silakan nomor 1 yang mau baca angkat tangan, tipis, keraskan suaranya. Pekerjaan lebih cepat selesai. Ya, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, silakan. Agar tidak terjadi perpecahan. Ya, agar tidak terjadi perpecahan walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus bersatu. Kemudian yang ketiga, silakan angkat tangan. Yang di samping Dewi siapa namanya, Kak? Asyira, silakan bacakan nomor 3, Asyira. Menjadi lebih aman dan damai. Ya, hidup menjadi lebih aman, nyaman, damai, dan tentram karena kita saling menghargai. Kemudian yang keempat, Azam, bacakan Azam. Nyaman, damai, dan melatih sikap toleransi dan saling menghargai. Nah, nomor 4 itu kita melatih agar memiliki sikap toleransi dan saling menghargai. Kemudian, yang kelima, silakan Bang.
yang menunjukkan rasa tolong menolong. Tadi contohnya yakni berbagi rezeki. Nah, sudah paham nak? Baik, sekarang silakan duduk bersama kelompoknya. Ibu bagi menjadi 6 kelompok, silakan tetap kursinya duduk bersama kelompoknya. Sudah duduk bersama kelompok? Sudah. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok, dari materi yang telah kita pelajari tadi, ada yang masih belum paham? Silakan yang masih belum paham angkat tangannya. Sudah paham semua? Sudah. Baik, karena sudah paham semua, di sini Ibu mempunyai LKPD, yakni lembar kerja peserta didik. Anak-anak silakan perhatikan Ibu dulu. Perhatikan ke depan. Kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Silakan tulis nama anggota kelompoknya, baca petunjuk kerja dan baca perintah tugas. Paham anak-anak? Baik, akan Ibu bagikan kepada kelompok masing-masing. Masih duduk bersama kelompok? Ya, silakan kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 silakan angkat tangan. Turunkan tangannya. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 4 angkat tangan. 5 dan kelompok 6 silakan angkat tangan. Baik, Ibu akan bagikan kepada masing-masing kelompok. Jangan ribut, silakan berdiskusi. Silakan dibaca dulu perintah tugasnya. Tulis nama anggota kelompok, kemudian baca petunjuk kerja dan baca perintah tugas. Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan diskusi dengan kelompok. Azam, diskusikan dengan kelompoknya ya. Jika ingin bertanya, silakan angkat tangan, ajukan pertanyaannya.
Jika ada kelompok yang sudah selesai, silakan angkat tangan. Waktunya itu beri 10 menit. Silakan kelompok yang sudah selesai angkat tangan. Kelompok 4 sudah. Baik, karena kelompok 4 sudah selesai, nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ayo, diskusikan bersama kelompok. Jangan ribut, Alfi. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 5 sudah? Sepertinya anggota kelompoknya ada yang menulis. Sudah selesai? Sudah. Baik, kelompok 3, 4, 5 sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Oke. Karena kelompok 3, 4, dan 5 lebih cepat selesai, maka perwakilan dari 3 kelompok tersebut akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 6? Belum. Kita tunggu kelompok 6 sampai selesai. Setelah semua kelompok selesai, maka perwakilan kelompok 3, 4, dan 5 akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu kelompok 6 sampai selesai. Ayo yang ribut, ingat kontrak pembelajaran tadi, saling menghargai, harus bekerja sama dan tolong menolong. Nah, jika tidak mentaati peraturan akan mendapatkan tugas tambahan. Jangan ribut. Jika melanggar atau tidak mentaati peraturan akan mendapatkan tugas tambahan ya. Kita tunggu kelompok 6. Kelompok 6 waktunya tersisa 2 menit lagi. Silakan kelompok 3, 4, dan 5 persiapan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Pilih sendiri atau ibu yang tunjuk? Ibu yang tunjuk. Silakan kelompok 3, Asyifa, perwakilannya Asyifa. Kemudian kelompok 6 perwakilannya Bilkis. Dan kelompok 5 perwakilannya Fira. Silakan maju ke depan. Ibu yang pilih, silakan Asyifa maju ke depan. Nah, nggak boleh ribut ya. Jika tidak mentaati peraturan akan mendapatkan tugas tambahan. Nah, perhatikan semuanya di depan. Kita tunggu kelompok 6 dulu ya. Kelompok 6 sudah. Waktunya tersisa 1 menit lagi. Ya.
Baik, silakan anak-anak perhatikan di depan. Teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Mundur sedikit, Nak. Nah, kita mulai dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusinya. Oke, berdiri yang rapi. Semuanya perhatikan di depan. Ayo, perhatikan. Jangan ada diskusi lagi. Sudah selesai diskusinya. Silakan perhatikan di depan. Jika teman kalian mengucapkan salam, kalian harus jawab. Silakan ya, perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, Raka, Asifah, Firda, Siti, Azam. Hasil dari diskusi kelompok kami, bergotong royong. Bacakan soalnya dulu nomor 1, kemudian jawab ya. Nomor 1. Tuliskan 3 contoh penerapan 3 persatuan dan kesatuan. Bergotong royong, membantu ibu, memasak, bikin gelas. 2. Tuliskan 3 contoh manfaat penerapan 3 persatuan dan kesatuan. Ya, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 3. Sudah benar jawabannya, tetapi mempresentasikannya kurang lancar dan kurang semangat. Tapi kita beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 3. Baik, sekarang perwakilan dari kelompok 4. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Judulnya, awalnya belum jawab salam, ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, Ilham, Firas, Bilqis, Mesya, dan Nasira. Saya ingin mempresentasikan diskusi kami. Nomor 1, tuliskan 3 contoh penerapan sikap persatuan dan kesatuan. 1. Bergotong royong mengerjakan pos kamling. 2. Piknik kelas. 3. Membantu ibu memasak. 2. Tuliskan 3 contoh manfaat melaksanakan sikap persatuan dan kesatuan. 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Tidak terjadinya perpecahan. 3. Mendapatkan informasi bersama. Nah, jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 4 itu sudah sangat benar dan dipresentasikan dengan suara yang lantang dan membacanya secara lancar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, selanjutnya kelompok 5.
membacanya kurang lancar. Tetapi kita beri tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 5. Nah, anak-anak, soal dari LKPD tersebut, yang pertama, tuliskan 3 contoh penerapan sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kalau di lingkungan sekolah kita melaksanakan apa? Kalau di lingkungan rumah kita membantu, dan di lingkungan masyarakat kita bergotong royong. Ya, pintar, bergotong royong. Nah, kemudian yang nomor 2, tuliskan 3 manfaat menerapkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, apa? Ayo. Pekerjaan lebih cepat. Yang kedua, agar tidak terjadi perpecahan. Dan yang ketiga, hidup jadi lebih aman, damai, dan tentram. Nah, itu merupakan jawaban yang benar atau yang tepat. Jawaban teman kalian atau yang kalian isi sudah benar, tetapi kurang tepat. Nah, anak-anak, mari kita berikan tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 3, 4, dan 5. Silakan perwakilan kelompok kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, anak-anak, tutup dulu LKPD-nya. Silakan semuanya perhatikan ke depan. Anak-anak, perhatikan Ibu. Sikap persatuan dan kesatuan itu tidak hanya kita lakukan pada saat ini, tetapi dahulu kala atau pada masa penjajahan, pahlawan-pahlawan kita juga telah melaksanakan sikap persatuan dan kesatuan. Kalau mereka tidak melaksanakan sikap persatuan dan kesatuan, maka kita tidak akan merasakan kemerdekaan. Karena para pahlawan kita yang telah mendahului kita itu sangat berjasa. Mereka menerapkan sikap persatuan dan kesatuan. Banyak cara yang mereka lakukan, yakni dengan berperang. Apalagi selain berperang agar kita bisa merdeka. Apa? Abang Yun? Ya, bekerja sama untuk melaksanakan penjajahan atau melakukan penjajahan. Nah, selain itu anak-anak, para pahlawan kita terdahulu juga melakukan perjanjian. Nah, coba anak-anak perhatikan di depan. Di sini ada perjanjian Roem-Roejen. Nah, perjanjian Roem-Roejen. Silakan siapa yang mau baca angkat tangan. Viola. Silakan Viola bacakan paragraf pertama. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Invalids, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua penunjuk deleges Muhammad Roy dan Muhammad Van Wijnen. Oke, paragraf 1 telah dibacakan oleh Viola. Kemudian paragraf kedua. Silakan Citra. Tujuan penjajahan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan sebagai berikut. Oke, hasil pertemuannya siapa yang mau baca? Risha. Silakan maju Risha agar kelihatan. Yang lain perhatikan, Risha akan membacakan hasil dari perjanjian Roem-Roejen. Angkatan bersenjata. Sebutkan nomornya, Nak. Nomor 1, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan mengadili KMB. Nomor 2, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Jogja. Nomor 3, Angkatan Bersenjata Belanda akan
Mendapat 6 pertanyaan dari teks tersebut. Yang pertama apa yang ditanyakan? Kemudian nomor 2 di mana? Yang ketiga, pertanyaannya kapan peristiwa tersebut terjadi? Yang keempat, siapa saja yang terlibat? Kelima, mengapa peristiwa terjadi? Dan yang keenam, bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Anak-anak coba perhatikan. Di sini ibu mempunyai kertas. Silakan perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 maju ke depan. Satu orang saja perwakilan kelompok. Silakan. Anak-anak, silakan memilih satu kertas di dalam kaleng ini. Pilih salah satu. Silakan. Kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Ambil. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Dan kelompok 6. Sudah dapat semua, nak? Silakan dibuka kertasnya. Sudah. Kelompok 1 mendapatkan kata apa? Siapa? Kelompok 2? Kelompok 3? Apa? Kelompok 4? Kelompok 5? Dan kelompok 6? Mengapa? Baik. Sudah dapat semua? Nah, sesuaikan kertas yang kalian dapatkan dengan pertanyaan di depan, dengan kata depannya, ya. Sesuaikan. Kemudian masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan sesuai dengan kertas yang kalian dapatkan. Contohnya seperti ini. Jika kalian mendapatkan kata apa, maka kalian akan menjawab soal nomor 1 saja, yakni menggunakan kata apa. Nah, jika kalian mendapatkan kata kapan, maka kalian hanya menjawab soal nomor 3, kapan peristiwa tersebut terjadi. Paham anak-anak? Paham? Paham? Oke. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompok kembali ke tempat duduknya. Silakan gunakan kertas 1 lembar atau bukunya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan tulis dulu pertanyaannya sesuai dengan kertas yang kalian dapatkan. Kelompok 6 sudah ditulis soalnya. Kalian mendapatkan kata apa? Tulis soalnya. Ibu beri waktu 3 menit untuk menulis soal berdasarkan kata yang kalian dapatkan. Iya. Boleh tulis pakai kertas selembar atau pakai buku kalian mencatatkan. Silakan ibu beri waktu 3 menit dari sekarang untuk menuliskan pertanyaannya. Sudah? Silakan tulis dulu pertanyaannya. Sudah, nak? Tulis nama, tulis soalnya. Oke, sudah selesai? Sudah? Masih ada kelompok yang belum selesai? Waktunya tersisa 1 menit untuk menulis soal. Sudah? Ya, sudah ditulis? Sudah, nak? Baik, ini teksnya yang ditampilkan. Silakan sesuaikan dengan pertanyaan kalian. Jika kalian mendapat kata apa, maka jawab sesuai dengan teks tersebut. Kemudian di mana juga sesuaikan. Siapa sesuaikan. Kapan. Mengapa. Dan bagaimana sesuaikan dengan teks yang ada di depan yang ditampilkan. Sesuaikan pertanyaan kalian dan jawab dengan membaca teks di depan.
kelompok 2. Kelompok 6 sudah. Waktunya tersisa 2 menit. Silakan kelompok 2 dan kelompok 6 untuk menyelesaikan tugasnya. Sudah kelompok 2? Sudah, baik. Kelompok 6 sudah? Ya, semua kelompok sudah menyelesaikan. Silakan siapkan pertanyaan dan jawaban kalian sesuai dengan kertas yang kalian dapatkan. Baik anak-anak, kita mulaikan dari kelompok 1. Oke anak-anak, dengarkan kita. Dengarkan dari kelompok 1, bacakan pertanyaannya. Kalian dapat pertanyaan apa dan jawab pertanyaan tersebut. Siapa yang terlibat dalam perjanjian Roy Royjen tadi? Jawabannya Muhammad Roy Herman van Royjen. Betul tidak jawabannya? Sesuai dengan teks? Sesuai tidak? Sesuai. Sekarang kelompok 2, apa pertanyaan kalian dan jawab pertanyaan tersebut. Bagaimana peristiwa perjanjian Roy Royjen terjadi? 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua beraktivitas mereka. Pemerintah Republik Indonesia akan mendirikan KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Jakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan melakukan semua operasi. Sudah didengarkan semuanya? Betul tidak jawaban dari kelompok 2? Sesuai teks? Sesuai. Ya, betul sekali jawaban dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kalian mendapatkan pertanyaan apa? Apa yang dimaksud dalam teks negara perjanjian Perjanjian Roy-Royjen. Semuanya sudah disimak temannya membacakan jawaban pertanyaan dan jawabannya? Betul tidak jawabannya? Sesuai dengan teks? Sesuai. Nah sekarang kelompok 4. Kelompok 4 mendapatkan pertanyaan apa? Semuanya tepuk semangat. Silakan perhatikan lagi semuanya. Jangan ribut, ayo duduk yang rapi. Silakan kelompok 4, kalian mendapatkan pertanyaan apa dan sebutkan jawabannya. Sudah sesuai teks jawaban dan pertanyaannya? Sudah. Betul atau tidak? Betul. Ya, sekarang kelompok 5. Jangan ribut. Siapa yang ribut akan mendapatkan tugas tambahan sesuai dengan kontrak pembelajaran kita tadi. Mau dapat tugas tambahan? Nah, kita dengarkan dari kelompok 5. Kuatkan suaranya nak, bacakan soalnya dan jawabannya. Di mana peristiwa perjanjian Roy Royjen
Dengarkan ibu. Nah, anak-anak, kalian akan mengerjakan LKPD 2. Di situ terdapat teks. Nah, anak-anak jawab teks tersebut berdasarkan kertas biru yang telah kalian dapatkan. Jawab pertanyaannya sesuai dengan teks itu, kemudian buatlah pertanyaan dengan teks yang telah kalian dapatkan. Jika kalian mendapatkan kata apa, buatlah pertanyaan dengan kata apa. Dan jika kalian mendapatkan pertanyaan menggunakan kata bagaimana, buatlah pertanyaannya, kemudian jawab berdasarkan teks pada halaman 5 di LKPD. Paham anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, silakan kerjakan LKPD-nya dimulai dari sekarang. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan tulis nama anggota dan baca petunjuk mengerjakan LKPD. 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan kelompok yang sudah selesai angkat tangan. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah. Kita dulu kelompok yang belum
Silakan. Dari kelompok berapa mendapatkan warna apa dan jawab pertanyaannya. Maju satu. Nah, yang lain perhatikan. Dari kelompok 3 mendapatkan kata apa? Pertanyaannya, apa hasil berunding yakni berikut sebagai berikut. 1. Pelajaran yang lagu Jawa tentang sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan wilayah pelajaran yang lagu Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah Republik Belanda. 2. TNI harus tinggal mundur satu daerah bagian wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 3 yang mendapatkan kata kota. Silakan mundur dulu. Baik. Anak-anak perhatikan. Dari kelompok berapa nak? Mendapatkan kata? Saya dari kelompok saya mendapatkan pertanyaan yang mana? Antara peristiwa belajar ini terjadi di pelabuhan tadi di apa? Ya, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 5. Silakan mundur. Selanjutnya dari kelompok 1. Silakan maju. Ya, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 1. Azam, silakan berdiri rapi. Selanjutnya kelompok 5 mendapatkan kata. Ya, 1947. Baik, silakan selanjutnya kelompok. Saya dari kelompok nama kelompok di pertanyaan saya pernyataan dan kenapa pernyataan saya juga kenapa terjadi di Hasil diskusi dari kelompok 4 mendapatkan kata mengapa. Silakan anggota kelompok 6 duduknya rapi. Selanjutnya soal jawaban dari kelompok. Perundingan perjanjian baik Inggris satu Belanda mengakui Jawa Tengah Yogyakarta dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Sebelumnya sebuah garis yang menyebutkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus dibalik mundur dari daerah-daerah lainnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Baik, semuanya perhatikan. Azam dari tadi tidak rapi ya. Azam nanti akan mendapatkan tugas tambahan sesuai kontrak pembelajaran. Jika tidak mentaati peraturan akan mendapatkan tugas tambahan. Silakan semuanya beri tepuk tangan kepada semua perwakilan kelompok. Anak-anak silakan duduk ke tempatnya masing-masing.
Simpan LKPD yang telah kalian diskusikan di atas meja di samping nomor anggota kelompok. Silakan simpan hasil diskusi LKPD di samping nomor anggota kelompok. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing secara individu atau secara sendiri-sendiri. Yang ribut dengan tertib. Sudah? Silakan LKPD-nya simpan di depan. Akan Ibu ambil LKPD-nya. Sudah? Sudah duduk secara mandiri? Sudah. Akan Ibu ambil LKPD-nya. Anak-anak, sudah duduk secara mandiri? Sudah. Nah, silakan Ibu. Dari hasil materi yang telah kita pelajari hari ini, ada yang tidak mengerti, ada yang masih bingung, silakan angkat tangan. Sudah paham semua? Sudah? Sudah paham semua anak-anak? Nah, karena sudah paham semua, di sini Ibu mempunyai soal evaluasi. Karena kalian sudah paham semua, kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Di sini ada tugas atau soal evaluasi, kalian kerjakan secara mandiri. Tulis nama dan kelas, kemudian jawab pertanyaan dengan menyilang jawaban yang paling benar. Silakan ketua kelas bagikan kepada temannya. Anak-anak jangan ribut. Ketua kelas akan membagikan soal evaluasi kepada kalian. Kerjakan secara mandiri. Pertanyaannya pilihan ganda. Menjawab dengan teliti. Silakan kerjakan. Kerjakan benar-benar ya. Ibu beri waktu 10 menit. Kalau sudah selesai boleh angkat tangan. Oke, yang sudah selesai silakan kumpulkan di depan. Kumpulkan secara tertib nak. 10 menit. Jangan ribut ya. Silakan yang sudah selesai kumpulkan ke depan.
sudah selesai mengumpulkan, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Waktunya tersisa 5 menit. Ibu, kalau kalian ikut tidak mentaati peraturan akan mendapatkan tugas tambahan. Tadi teman kalian sudah mendapatkan tugas tambahan. Mau ikut teman kalian? Mau, makanya jangan ribut. Kita tunggu teman kalian yang belum selesai. Kita tunggu teman kalian yang belum selesai ya. Ya. Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Silakan duduk. Ibu mau periksa dulu ya. Jangan ribut, ibu akan periksa hasil kalian mengerjakan soal yang pertama. Setelah ibu periksa, alhamdulillah jawaban kalian sudah banyak yang benar, tetapi ada yang masih belum benar semua. Ini akan ibu bagikan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah anak-anak, dari hasil pembelajaran kita hari ini ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Kira? Tidak ada? Baik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pembelajaran. Nah ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kita dari pertama tadi belajar tentang apa? Kemudian yang kedua kita belajar tentang apa? Silakan angkat tangannya. Vira dan Citra, silakan maju ke depan. Nah, yang lain dengarkan ya. Kemudian akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, hari ini kita mau mempelajari apa saja? Sebutkan namanya, nak, berdiri yang rapi. Nama saya Vina. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan tentang pelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang membaca payung. Setelah itu kita belajar tentang mencari informasi. Itu saja. Baik, sekarang Citra. Nah, Baik, dibuka pembelajaran hari ini. Yang pertama kita belajar tentang bergotong royong dan bekerja sama saling menolong. Selanjutnya belajar makan, lanjutnya belajar tentang
meja? Anak-anak jangan lupa belajar lagi di rumah materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan ya. Jika kalian ingin keluar rumah, menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer atau pembersih tangan. Paham anak-anak? Selalu jaga kesehatannya. Tetap semangat, jangan tidur larut malam. Nanti kalian ngantuk kayak hari ini Azam. Ya, paham anak-anak? Silakan simpan emojinya, kemaskan bukunya, simpan dalam laci. Bukunya simpan dalam laci. Emojinya simpan di atas meja, tidak boleh ada yang memegang emoji. Duduk yang rapi, tangan di atas meja. Duduk yang rapi semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan Alhamdulillah. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk itu pembelajaran hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah.